Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor, Ngobor. Ya. Dan seperti biasa, seperti sebelum-sebelumnya di ratusan episode sebelumnya ada Bro Ayung di sini yang mau berbagi cerita ke kawan-kawan semuanya. Jadi yang usah pakai lama Bro Ayung, monggo. Ya. Waktu dan tempat dipersilakan Bro Ayung. Baik Mas B, aku tanya apa kawan-kawan dulu seperti biasa. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Alhamdulillah hari ini kita bisa bareng lagi sama Mas B. Betul. Setelah tadinya sudah sekian lama ya B ya. Udah sekian lama udah. Dengan banyak ditungguin sama kawan-kawan subscriber. Alhamdulillah. Rindu katanya. Rindu nyelanya, rindu gojekannya. Padahal nggak seperti itu ya, Bi ya? Enggak bisa. Asik, baik banget gitu kan. Oke, ini nggak mau lama-lamain durasi. Selamat datang juga untuk teman-teman yang baru mampir di Ngobor. Moga-moga betah dan bisa menghibur gitu aja. Karena nyatanya daripada serem, banyak guyonannya katanya. Banyak guyonannya, iya bener. Maaf ya. Lama nggak ketemu soalnya sama Bro Ayung. Ini ada sebuah kisah, Bi, tentu. Dan kisah ini terjadi sekitar itu sebelum Masehi. tol yang sebelum Masehi, betul. Sebelum tol yang baru ini berdiri, Bi. Tol kok berdiri ya? Tol dibangun, Bi. Tol digelar gitu. Itu gelar, ya. Tol dari mana Pantura sampai Jogja apa itu ya. Nah, ini cerita ini dari Mas Utomo. Mas Utomo adalah seorang driver tronton, Bi. Tronton. Supir gitu Supir, iya, seorang supir tronton. Kebetulan saudaraku itu seorang supir juga. Dia itu nonton Ngobor. Nonton. Ini Mas Tomo, yang saudaramu itu. Bukan, teman saudaraku. Teman Sama-sama saudaranya. supir. Satu profesi ya. Satu profesi. Dia nonton Ngobor, nonton channel yang ada di sini juga. Terus ngomong, pada satu sore gitu ya, dia kedatangan si Mas Tomo itu, Yung, menek gitu kan, Yung sini. Apa Om? Apa manggilnya Om, yang driver itu kan, yang supir itu Omku itu. Mana sih? Mau minta enggak? Minta apa? Aku udah medang kayak gitu. Karena memang nyatanya ada wedangan, terus ada ubi rampe di situ, Bi. Aku udah medang, gampang wis Lik. Enggak sini, mau enggak? Ini ada cerita apa? Horor, main digawake gitu kan. Oh, cerita horor. Mau dibawain di channel yang aku ini bawain. Ya, mau apa enggak? Akhirnya ya wis, aku langsung dengan senang hati duduk di sana, Bi. Walaupun awalnya canggung karena orang itu gede banget, Bi. Malah sempat salah sangka, ini Liku itu omku ini ketemuan sama siapa? Jangan-jangan orang-orang yang tanda kutip ya, serem soalnya. Tapi nyatanya kan nggak boleh berprasangka dari penampilan, Bi. Pas aku duduk ternyata orangnya rame lucu begitu. Mas, aku harapnya cerita, Mas, kayak gitu. Aku mau cerita horor, Mas, kalem bae gitu. Wong endi? Aslinya wong Brebes. Aslinya wong Brebes, tapi istrinya Pekalongan, Bi. Istrinya Pekalongan. Jadi kayak gini Mas, Indonesia apa Jawa, Mas? Terserah mau bahasa apa, nanti tak bawainnya campur-campur juga kok. Nyantai aja, aku bilang. Gawe kopi, Yan, itu kan diliku namanya Mas Yani gitu kan. Yani tapi cowok. Gitu. Yani Anto namanya. Yani Antoro gitu ya. Terus akhirnya dia mulai bercerita. Jadi gini Mas, saya itu sebenarnya adalah seorang supir. Sudah tahu kan? Saya tahu. Ini produk yang jebelin begitu, Bib. Aku sebenarnya seorang supir. Tadinya nggak bawa yang ban banyak. Maksudnya tronton itu kan bannya itu 20-an lebih, Bib. Apalagi gandengan, Bib ya. Akhirnya, ya Mas, awalnya seperti apa? Tadinya ya paling bisa motor, terus mulai bawa-bawa itu koasi. Kalau di Jakarta itu angkot gitu ya. Angkot, terus mobil ambulan pernah semua, tank pernah Mas, tank yang enggak lah gitu. Mobil tangki. Oh iya, maksudnya tank tentara, aku bilang itu enggak lah, tapi ini kan alhamdulillah sampai aku bisa dapat bawa mobil gede itu, ya perolehan semakin naik Mas, saya itu dapat rezeki lebih, ya lumayan, ya bu baik gitu kan, ya enggak bawa tronton ora gelem katanya, buat bawa tronton enggak mau, bawanya bus, dia bawanya bis, tapi masih selalu terhubung kayak gitu loh. Nah ini kan lebaran yang kemarin. Saudara lo itu Supir tronton. bis. Supir bis. Utomo, Mas Tomo itu supir tronton. Oh iya. Tapi pernahnya bareng gitu loh, pernah satu lettingan lah seperti itu. Jadi gini Mas, saya itu kurang pas sama istri saya. Kurang pas maksudnya piye Mas? Ya
wong sing pas-pas lah mesti pas. Orang istri saya suaminya orang Arab, istrinya orang sini aja pasti pas. Maksudnya kurang cocok, Mas. Sejak lama istri saya itu termasuk orang-orang yang nggak gampang bersyukur. Aku jadi supir mobil cilik Resula. Katanya kebutuhan nggak pas buat ini apa-apa mahal. Kemarian sampai aku bawa mobil segede itu. Nang Arab katanya. Dasnya doang ternyata. Enggak tronton, palanya doang. Jadi belakangnya enggak ikut. Pas dibawa pulang kampung sih, Bi. Akhirnya apa? Dia ngomong lanjutin gini, kurang pasnya gimana? Ya enggak nerimaan, apalagi saya itu supir. Padahal dari awal mula menikah, ya saya udah supir, tapi bu terpengaruh sama omongannya tetangga. Siapa atau kawan siapa? Supir itu identik suka mampir. Lah saya kalau nggak mampir, mangannya gimana? Makannya, minumnya di mana? Ada lagi, ada susu mampir gitu. Ada susu mampir. Kan susu sehat diminum. Susu sehat sekali dan memang yang harus seimbang susu gitu. Sapi. Susu kan harus seimbang. Susu sapi, susu kambing boleh. Betul. Susu yang lain nggak boleh. Nggak boleh. Keseimbangan susu ya. Iya. Terus tapi istri saya selalu curiga kayak gitu. Pokoknya ya namanya ekspedisi kayak gitu kan nggak sehari pulang. Kadang-kadang itu sampai berapa hari. Saya mampir di sini terus sampai Wetan sampai Jawa Timur. Kadang-kadang sampai ke Merak sana. Iya Mas ya. Jawa Timur Merak jauh banget. Jawa ya. Jauh baratnya sono gitu. Ini ya. Pokoknya trayeknya itu ujung sampai ujung. Sampai ujung. Saya itu memang ya mampir tapi yakin sumpah demi Allah saya itu walaupun diiming-imingi, dipemanukan di mana aja, ya tadi ya susu banyak yang menawarkan susu gitu kan. Susunya masih seger-seger. Susu cair bukan susu padat. Susu padat ada, Bi? Ada. Yang kenyal ada? Ada. Kalau dikasih agar-agar, itu nanti jadinya puding. Puding itu kenyal. Puding susu. Iya. Ya, itu banyak yang menawarkan itu masih seger-seger, tapi saya selalu menolak. Walaupun istri saya selalu dakwa itu selalu menuduh diriku itu selalu mampir. Duit orang digawe balik kabeh, uang nggak dikasih semua, pasti sedekahin ke situ. Disedekahin di wadonan-wadonan tukang susu gitu, Bi. Tapi aku berusaha ya Allah, ki wong laka bersyukur nggak ada bersyukur. Mertua melu-melu, mertua ikut-ikutan. Alah lumrah, sing penting ta nggawa duit, pan mampir pan beli kayak gitu, Bi. Ngebelain dong berarti. Ngebelain anaknya. Kadang-kadang padahal udah disogok. Ini rokoknya tetap, duit buat jajan mertua laki. Iya, yang perempuan iya masih belain yang istri. Nah, aku mumet pusing kayak gitu kan. Nah, yang paling fatal lagi, anakku laki, ki bocah bangset. Ngomong kayak gitu, Bi. Loh anaknya sendiri Mas, enggak cangkemnya melu nenek. Mak cangkemnya mulutnya itu ikut sama ibunya sama mertuanya. Jadi nyerocos. Jadi kayak bukan umurannya, Mas. Ngerti kabeh kayak gitu loh. Itu pas ngedengerin itu lu nanya enggak horornya mana gitu. Iya, ini hampir horornya mana. Horornya mana? Ini satu ketika ya, karena aku memang kayak gitu sempat kepikiran, aku pengen mampir beneran dan menikmati susu gar tersebut. Tapi apa iya ya? Enggak, aku tetap bertahan. Nah, satu ketika aku memang main lagi kayak ke Yani ini, mampir ke tempat ke Pekalongan, tempatnya istri kan itu ada supir juga, dan aku main ke tempatnya dia itu. Aku termasuk orang yang gak rajin ibadah, Mas. Terus terang. Ya udah kelihatan gitu. Dalam hatinya begitu ya. Burem gitu kan. Sholat arang-arangan paling sholat id itu aja ya. Kadang-kadang kalau nggak tidur. Iya, itu pun nggak mandi paginya. Itu pun gitu. nggak mandi. Belum tidur malam. Iya, itu paling belakang safnya. Nah ini pas di situ dilalai ada acara haul yang tahunan itu loh. Aku kayak ke gap di situ. Keluarganya itu orang-orang yang muhibin yang bener-bener ini banget lah yang namanya tadi ya ngunjungin pengajian orang itu ngaji keluarga istrinya. Enggak, keluarga teman. Oh, keluarga temannya yang di Pekalongan itu. Iya, pas kuil aku lagi ngambek sama istri, Bi. Lagi ngambek sama istri jadi ndak pulang lah sesore itu. Istri di Pekalongan ya? Di Pekalongan juga, tapi kan jauh begitu ya. Nah itu akhirnya aku disandangi, dipakaiani ala-ala wong kae sing tukang ngaji gitu kan. Suruh ngikut maulid ke sana. Haul. Dan aku mau macamnya apa, Din? Macamnya apa? Udah diem aja nggak apa-apa, cuma penting mulutnya umis-umis kayak gitu. Yang penting mulutnya itu ngikutin. Anak mangane, ya ada makan-makannya. Itu kan pakainya lampian ya, pakai loyang gede, ya gitu, ya. Gede. Nasi kebuli kayak gitu. Seneng ya Din jebule ngaji sedelat, ngaji sebentar oli mangan daging maning. Mantep ya Din. Kapan-kapan melu maning ah. Nah itu Bi.
mungkin nggak sengaja. Kalau si Udin itu salam-salaman, biasanya kalau ada aulianya, para habaib kan banyak. Ya itu ikut salam-salam, diikutan. Din mana din luru barokah, nyari barokah. Di salaman sama seorang. Kalau penampilannya sih mas, nggak kayak Habib yang lain. Ya aku ngerti Habib pas ikut itu aja. Jadi emang cungurnya mangir-mangir, hidungnya mangir-mangir gitu kan, mancung-mancung. Nah itu ada pakaiannya sederhana, salaman sama saya. Arab tak cium, tapi dia itu tangannya itu digegem terus tangan saya. Terus ngomong, jenengan seneng ya katanya. Si aki-aki itu, yang bangir itu, yang belakangan aku tahu itu Habib juga, tapi emang yang nggak fashionnya, pakaiannya nggak kayak yang lain gitu. Ngomong, jenengan seneng ya. Alhamdulillah Bib. Alhamdulillah Ki, aku malah ngomongnya gitu, bukan Bib nggak ngerti. Akhirnya ngomong gini dianya, iya jenengan itu lumayan, di rumah ada, di jalan juga ada katanya begitu. Maksudnya apa? Ya nggak apa-apa, cuman ya hati-hati. Satunya itu dilepasin, nggak bagus kayak gitu Bi. Satunya dilepasin nggak bagus, di rumah ada, di jalan juga ada. Nah sampean sebenarnya ngalamin apa? Aku jadi begitu. Nah, ini kan horor. Saya mau cerita horor, tapi ini awalnya itu dulu mas. Ya wis, aku asum tadi udah sempat. Ini horornya mana kan Bi? Nah itu nyambung mas. Berarti beberapa, hampir mau setahunan yang lalu lah dari satu titik itu ya. Itu saya pernah mampir di sebuah rumah makan daerah Pemanukan. Itu ada kali kecil sampingnya. Nah, wong supir ya, kadang-kadang saya sembrah orang di sana. Carcur-cure di dalam juga ada WC. Tapi wong gampang, yang penting aku berusut turun jeglek. Langsung nyari semak apa nyari api pinggir jalan itu ada. Ya jembatan kecil di situ ada yang gerieng di bawah jembatan, yang nggak di airnya sih, di kayak bantaran kecil lah kayak gitu. Ada yang gerieng. Suaranya perempuan, ngaknik nangis katanya. Yang ngomong sadanya begitu, ngaknik nangis. Ini siapa sih? Nah, tak sorotin pakai lampu HP. Malam itu ya? Malam disorotin begitu, anaknya banyu. Pas sebelah kanan begini, tahu-tahu nggak jauh dari tempatku. Untung orang kuyuan, untung nggak kena kencing. Itu ternyata perempuan lagi dempes. Ada kayak tembokan lama yang pada gombal, lagi dempes. Dia itu posisinya duduk. Kalau jongkok sih enggak ya. Duduk. Katanya nangis tadi. Iya nangis, nangis sambil duduk. Nangis sambil duduk. Iya. Pakaian, angel ya. Pakaiannya mas. Pakaiannya itu putih tapi ada kayak kembang-kembang gulat apa renda-rendanya kayak gitu. Terus, Dek, nangis kena ngapa, Nok? Sana kan ngomongnya Nok ya. Nok, kita nangis kena ngapa? Gitu, kamu nangis kenapa? Cuman jawabnya cuma nangis aja. Terus aku ikut, aku melu, ngomongnya seperti itu, Bi. Aku melu. Ikut sama saya. Oh saya nggak berani, ya pokoknya aku ikut aja. Nah itu dilihat kayak kakinya itu kayak ada luka di sini, jadi roknya itu kayak ada darah kayak itu. Aku ikut naik ke jalan, maksudnya ke sini. Ayo ikut. Dipegang sama si Mas Tomo itu dipegang, tapi perasaannya uang, tapi dipegang atis Bi. Kalau tangannya sih memang lembut banget tapi dingin. Aku mau madan ser. Jangan-jangan ora lah, jangan setan gitu. Jangan-jangan setan, tapi wong ayu bersih, cuman memang terluka. Kamu kenapa? Aku jatuh katanya begitu, Bi. Nah, keluarganya yang bawa kamu dari motor nggak jawab, dituntun sama Tomo. Kamu udah makan, Nok? Ayo makan, di dalam saya aja baru datang. Ayo makan. Aku nggak mau makan, mau istirahat. Ya wis, mau dituntun di pelatarannya itu, di depan ada balai-balai rumah makan itu nggak mau. Kalau boleh istirahat di tempatnya jenengan. Di truk ya? Iya. Aduh, gangguan Bi kata Tomo kan. Kalau misalnya aku image-nya kan ya memang aku bertahan, nggak pernah bawa cewek. Kalau teman supir yang lain tahu piye. Nanti bisa jadi gosip sampai ke istri. Bisa cuit-cuit gitu. Iya, kan? Bisa repot. Tapi dia memaksa, memelas. Saya saat itu rontok, bener-bener nggak bisa nolak kayak gitu loh. Akhirnya meneng-menengan lah, nunggu sepi, digeser-geser. Truk itu kan berjejer begitu, happy. Akhirnya itu naik ke atas, ke atas. Nah, akhirnya, kamu Nok ini mau makan apa? Enggak, aku mau istirahat aja. Tak tinggal bener-bener. Kalau ayu, cantik, tapi saya nggak nafsu bablas. Nafsu sih nafsu, tapi enggak wis pokoknya nggak ngurusin kayak gitu. Yang jelas aku harus makan. Aku turun sebelum
pintu masuk rumah makan itu. Ternyata ada beberapa supir yang lain, ya kenek lah, ada kenek itu ngelihat. Sipo, artinya sipo. Kata ora gelem, ora doyan gawa juga. Diselepet juga. Iya, ciplekan digawani katanya kayak gitu. Ciplekan maksudnya apa? Emang aku ora weruh katanya. Sampean itu bawa orang kan ya? Saya bawa orang apa? Enggak, tadi ada yang dimasukin ke belakang, paling lagi gelelengan, bar mangan digarap. Katanya seperti itu, Bi. Enggak ada kayak gitu. Yus, wani bukti. Kalau nggak kayak sampean jangan makan, kita buktikan. Sampean itu bawa, bagi-bagilah. Tanya seperti itu, Bi. Di paran wong orang ngandel. Padahal dia cuma meyakinkan bahwa aku nggak bawa si Utomo, dan yakinnya Tomo si kernetnya supir yang lain itu nggak mau serius. Toto serius, Bi. Didatengin bener-bener. Dan itu posnya, Mas, buka Mas, buka. Dok diduk. Tapi yang buat alih-alih dia lagi terluka, nggak apa-apa aku nolongin, dibuang, nggak ada orang, Bi. Kosong sama sekali. Sampai tadi aku lupa nanyain namanya siapa, tak cariin nyampe tak. Jadi di belakang supir kan ada buat baringan. Tapi itu untung ya di situ ya. Untung. Nama baiknya tetap terjaga. Jadi dicariin. Kang Tomo, Mas nyariin, jangan-jangan diumpetin di belakang katanya kayak gitu. Orang tadi semata-mata saya ngeliat perempuan. Kayak apa le? Iya, itu perempuan pakainya putih, ada kembang-kembang kayak gitu kan. Cuman sebentar saya ngeliat tapi kakinya lagi mau naik, saya masih lihat. Saya baringan begini kayak gitu. Bisa nih langka ya. Kamu banyakan ngayal yang enggak. Kalau mau di dalam banyak kok, kayak gitu. Ya wis Mas, sorry Mas, aku ngomong yang nggak jelas kayak gitu. Wis, Bi, dia makan, terus istirahat di situ kan ada penginapannya, bisa istirahat di situ. Itu mimpinya ketemu sosok itu lagi, Bi. Dan nggak pakai lama di mimpi itu, si perempuan itu nggak ada luka sama sekali. Jadi bersih, pakaiannya putih, bener-bener dia itu kayak orang belum menikah. Perasaannya Tomo kayak orang belum menikah, kayak kesengsem sama perempuan itu dan cantik banget. Saya, Mas, siapa jenenge Yan kan? Ayung gitu kan. Ya, Yun, ngomongnya ke saya Yun, enggak Yun. Bukan Ayung, ada Ayun. Yun, ini Yun, saya itu ajak kanda-kanda ya Yan, jangan cerita-cerita ya Yan. Saya itu kayak gitu sama si perempuan itu, kayaknya menarik banget. Dan aku di sana di mimpi kayak aku nggak punya istri, belum punya anak. Jadi menggauli sosok tersebut. Ya aku ngomong sosok karena di mimpi sih ya. Itu sama dia. Terus di sana aku cerita banyak hal, curhat istri saya begini nggak apa-apa Mas, katanya begitu. Kalau aku mau nemenin situ terus boleh, ya udah kesemsem boleh Bi, aku ngomong kayak gitu. Nah ini singkat cerita aja, setiap aku lewat daerah situ dan aku berhenti di rumah makan itu, kalau enggak di seputar daerah itu lah, nggak jauh, pasti mimpi ketemu sama sosok itu. Tapi nggak pernah ketemu secara langsung. Secara langsung nggak pernah, dan saya pasti bersenggama. Emang aku kan jadi DKB, emang rasanya kalau manusia beda apa sama? Lu hebat kae katanya. Hebatan sama dia rasanya. Kalau kita itu lemas kadang-kadang, ini rasa dewasa ya Bi. Tapi kan mimpi. Iya mimpi. Itu angan-angan aja ya, mimpi kan rasa yang lain gitu kan. Kalau kita itu kurang di sana, kita hebat kayak gitu. Perasaannya ada kebahagiaan tersendiri. Jadi kadang saya lewat situ padahal jadwalnya ini harus cepat, nggak mampir, saya sengaja mampir ke situ. Wong ini cuman mimpi kok kayak gitu. Cuman ya bener, satu ketika istri saya kan memang tadi ya selalu mencurigai saya, tapi saya nggak melakukan, saya hanya di mimpi kok. Pikirnya dia begitu. Istri saya jadi beneran, karena mungkin dia itu nyangkain si Utomo, Mas Tomo itu selingkuh, dia jadi selingkuh beneran. Tapi saya nggak pernah mergokin langsung, sayangnya Mas Ayun. Iya, jadi kata temen, kata tetangga, dia sering jalan dari sama Batir SD nih gemien, sama Batir SD-nya dulu. Tapi wong saya nggak pernah ngeliat, paling saya tegur, malah galakan dia, malah galakan, apa nek, sampean baik, wong wadon ora butuh duit, perempuan nggak cuma butuh duit aja, Bi. Balik, andun gleleng turu mangan, kesel, emang aku pengen ditumpaki, gitu, Bi. Ini seadanya ya, Bi ya. Itu seperti itu, marah, aku membela diri, berhasil dengan beberapa lembar yang disediakan. Begitu juga mertua, kasih materai, damai gitu. Kembali. Bocahnya dia anaknya cerita, Bi, katanya dia. Bocahku itu pernah ikut, jadi aku itu
ada trayek itu memang balik lagi, nggak jauh, pokoknya sampai Pantura balik lagi ke daerah Pekalongan. Melu pak, jangan ikut, nanti banyak angin, kan yang jero, apa-apa, bapak mesti pan selingkuh, digituin, bapak mesti, emang gede sih, ngerti selingkuh, jadi usia 7 tahunan, akhirnya dia maksa-maksa tak bawa ikut ke sana. Nah, sebenarnya aku nggak mampir, tapi dilalai ban ki ana sing obah, ada yang nggak enak kayak gitu. Ternyata kempes, akhirnya aku mampir di rumah makan yang sama. Lagi pertama ketemu perempuan yang dulu itu. Nah, aku turun, bocah diajak turun nggak mau. Nah, rumah-rumah makan dulu itu yang ada gitu-gitu. Biasanya kan tampilan dari luar peteng, gelap gitu ya. Nggak yang break kayak sekarang. Kayak seakan-akan cuman rumah-rumah apa berjejer-jejer, terus ada truk-truk nyukruk. Takut, nggak mau turun. Pokoknya aku tulanan HP bae jero, mau mainan HP di dalam. Ya wis, tapi kamu jangan turun ya. Turun jauh, ke bawahnya jauh, nggak berani. Iya, jangan sampai, soalnya jalanan itu padat banget. Akhirnya dia di dalam. Sampai rumah, aku nggak ngeh dia itu, si anak saya itu nyimpen apapun. Mau dinunduk. Iya, boleh. Sampai apa di rumah tadi nggak tahu anaknya tuh nyimpen apa gitu tadi. Iya, melihat apa, ngalami apa, si Mas Tomo itu nggak tahu. Pokoknya bocah tadinya ceria, minta kok tuh kenapa beli mobilan, beli ini beli itu, jadi diem marah ngambek. Ki HP-nya mana, bapak pan telepon, bapak mau telepon aja, moh duduknya itu sebelah sana pojok banget, marah. Itu pas perjalanan pulang. Perjalanan pulang, itu singkat cerita nyampe rumah itu ya apa ya, mau maghrib lebih lah, mau maghrib ya udah lebih dari maghrib lah, pokoknya habis maghrib langsung ngomong sama mamanya, mak bapak nggak bawa wadun mak, gitu bapak nggak bawa wadun, Ton, karena namanya Anton, Ton kamu aja ngomong sembarangan, digituin. Emang biasa dimarahin, bocah nyerenges ngomongnya sering berlebihan kayak gitu, kamu jangan kayak gitu. Apa Ton? Sama istrinya kayak gitu. Neneknya yang ngomong, bapak gawe apa Ton? Gawe apa Ton? Supaya istrinya dengeran yang di belakang, kan gawe kopi, bikin kopi. Bapak gawe wadunan, bapak gawe perempuan, dasar rek wong lanang ora sapa nyong toro mak. Suaminya sendiri, kalau saya enggak. Hampirnya pada bayi gemien kayak gitu. Jadi Anton cerita buka sama istrinya bahwa ketika bapaknya masuk ke dalam tadi rumah makan, Anton itu dengar kresek-kresek di belakang, ada suara. Terus kresek-kresek di belakang apa? Ya takut. Oh aku wedi ma, aku takut tadinya ma. Itu kan sampai gini-gini ngelihat, iku sih siapa? Tak kira wong wedi. Tadinya ini siapa sih? Masa mama ikut? Mama kan kayaknya di rumah. Apa mama ikut? Ngertinya ibunya sendiri, Jadi pakai pakaian putih, kayak daster begitulah. Itu lagi boboan di belakang, lagi tiduran di belakang. Terus dia matiin begini. Masa mama kayak gitu? Mama tak ora ayu. Mama jelebi. Itu yang cerita Mas Anton sendiri ya. Kalau mama nggak cantik, mama lemu, ireng gitu. Juga tahu. Nah ini mama kan orang ayu, bisa niki ayu, kenapa ini cantik, rambutnya panjang, kulitnya putih gitu kan. Kon siapa sih? Kon siapa ditanyain sama si Anton. Itu nggak gerak, lama-lama si perempuan itu memang bangun, tapi nggak ngomong sama sekali. Nah itu cuma nengok pak, nengok ke arahku mah, ayu nemen, bapak ceweknya ayu nemen, kayak bapak ceweknya ayu banget. Itu ngomong sama si tadi sama istri, istrinya mamprang marah-marah kan kopi kopi yang tadinya mau disediain baik-baik karena memang udah dikasih peti sih, balang lah dilemparin ke Utomo, aduh, Ton Remo aja ngarang, Ton ribut, itu ribut gabungan, mertua belain ini, si mertua cowok agak belain Anton, tadi habis dikasih peti, akhirnya, nah itu aku keluar ke teman saya itu, nah itu yang paginya diajak. Nah, hall itu, sorenya diajak hall. Nah, itu ada Habib ngomong kayak gitu. Nah, setelah acara itu selesai, aku kan masih di lingkungan hall tadi ya. Ini singkat-singkat aja, di lingkungan tadi, acara hall tadi, dan semua belum bubar. Hanya beberapa orang yang bubar. Ramai banget itu hall gede. Di Pekalongan paham ya kan orang-orang. Akhirnya apa? Dia ngomong sama temennya, tadi aku ketemu sama itu yang orang tua. Itu Habib, masa Habib juga? Iya. Ngomongnya aku seneng loh.
sampean duwe loro kayak gitu kan. Ada 2 di rumah, ada di jalan juga ada. Kok bisa ngerti ya? Emang kok duwe? Emang kamu punya juga? Enggak, sebenarnya itu aku pernah nolongin orang, diceritain kisahnya sama si temennya itu. Malah sekarang kenapa aku nggak pulang? Aku lagi dimarahin sama istri, dituduh. Anton bangsat malah ngomong kayak gitu. Kalau saya bapak perempuan, enggak. Kalau ciri-ciri yang diomongin Anton itu yang sama yang di mimpi aku, bener. Lah lagi ngomong-ngomong kayak gitu, Habibnya datang lagi. Nggak tahu itu datang dari mana. Orang kan banyak kayak gitu ya. Kamu ngomong di tempat kamu itu ada seorang yang paham kayak gitu. Ngomong aja saya yang bilang, "Lah jenengan namanya siapa?" gitu. Berani-beraniin si Utomo tadi. Nggak usah ada yang ngomong di tempat hallnya ini gitu kan. Pokoknya suruh dibenerin, suruh diberesin. Oh kayak gitu ya Bib. Ya wis makasih Mbah, ngomongnya Mbah. Oh kayak gitu ya Mbah. Ya wis Mbah makasih. Akhirnya temennya ini ngompor-ngomporin, "Mo, berarti kamu itu udah apa ya, ada jalinan ikatan sama makhluk-makhluk kayak gitu, Mo. Pantesan itu paham, itu kan orang awas." Akhirnya di rumah nggak langsung pulang ke rumah. Pekalongan. Ya rumah istri, nggak langsung ke rumah. Dia itu mampir ke temannya lagi, minta dianterin sama orang yang paham. Akhirnya dijelasin semua bahwa apa ya, dia itu ketemu sama sosok. Memang dulu itu di situ pernah ada kecelakaan mobil. Ada yang meninggal berjalan kaki, perempuan. Dia sebenarnya itu apa motornya distandarin mau nyebrang, mau beli sesuatu, ketabrak, meninggal. Tapi sebenarnya itu bukan apa-apanya dia, cuman ya belis lah. Setan situ nyamar ngambil peristiwa itu di situ. Dan dengan waktu itu perasaannya lagi kacau. Mau ini kan, mau ngencing kan, wis ngencing bah gitu. Untungnya orang kuyuan katanya. Nah itu ngikut sama jenengan juga lagi ada masalah. Bangsa kayak gitu mah lebih apal. Sampai lagi ada masalah sama istri, dituduh begini-begini. Ya wis. Nah sing paling nyebeli, sampean pernah mimpi apa lagi selain berhubungan? Kawinan bah. Kawinan itu menikah, sampai benar-benar menikah sama si tadi sosok tersebut. Jadi ada ikatan kayak gitu lah di goib sana. Akhirnya karena si Mbah ini udah dapat mandat, si ini Mbah diomongin sama Habib tua. Oh iya paham, saya paham. Berarti tugasnya saya kayak gitu. Diselesain tapi cukup lama Bi. Jadi putuskan loh hubungan sama si makhluk tadi. Ya sampai sekarang saya aman. Tapi tetap aja saya ngomong bahwa itu makhluk yang nggak kelihatan. Istrinya nggak percaya tetap. Nggak percaya aja. Malah Anton kan sekarang udah agak gedean, sering dijak melu atau itu suruh ngikutin mata-matain bapaknya kayak gitu. Tapi kayaknya Anton bakalan jadi supir juga. Apa namanya, sering nyacak-nyacak gitu loh, nyoba-nyoba maju mundur. Anton, nah itu punya pengalaman kayak gitu Mas. Jadi ada sosok, aku sampai bergaul di sana, istri nyangkanya saya selingkuh, tapi saya selingkuhnya jebule karo makhluk gaib katanya seperti itu. Tapi fatalnya sampai menikah segala, itu harus diputus. Wah repot, kata perang-perangannya angel katanya begitu. Tapi alhamdulillah. Nah sekarang istrinya jenengan udah baikan. Enggak, sama aja. Si kayak katanya. Si itunya udah nggak pernah datang lagi yang gaib. Itu nggak pernah datang lagi Bi. Dan dia yang tadinya sempat berpikir pengen apa ya wis kayak istri kan disinyalir memang selingkuh. Aku mau balas selingkuh. Dia jadi sama sekali nggak, sebisa mungkin menampik itu pikiran itu. Dan yang tadinya dia itu jauh lah ya, sekarang mulai ngikut sama temennya. Kalau ada acara hall mana datang, terus mulai sholat kayak gitu. Ya bolong-bolong apa Mas kayak lebih gitu. Apa namanya? Lebih religius. Lebih gitu religius ya sekarang kayak gitu. Udah gitu. Itu aja. Oke, terima kasih Bro Ayung ceritanya tentang Mas Utomo tadi. Iya. Mas Utomo seorang sopir, pengalaman sopir yang ya kehidupannya di jalan seperti itu ya. Apapun bisa terjadi. Gitu. Ya. Oke, terima kasih Bro Ayung, terima kasih kawan-kawan semuanya di rumah. Semoga cerita ini tetap bisa menghibur kawan-kawan di rumah semuanya. Apa ya? Ya siapapun itu semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat semoga tetap dijaga kesehatannya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di edisi ngobrol horor selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.